Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih di bab masalah adab etika makan, terutama yaitu pada saat menjamu kepada orang-orang yang hadir atau datang ke rumah. Dan kitab ini adalah juz kedua ya dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabu, maka adapun etikanya, yaitu taqdimut ta'am ilal ikhwan az-zairin, menyuguhkan makanan kepada saudara-saudara yang hadir sebagai orang-orang yang hadir ke rumah kita itu. Fa ba'duha, maka sebagian daripada etika fituhuli, menjelaskan tentang masuk, bagaimana etika masuk untuk bertamu atau pada saat ada perjamuan makan. Wa ba'dua, dan sebagian menjelaskan tentang etika fi taqdimi ta'ami, di dalam menyuguhkan daripada makanan. Amma duhulu, maka adapun masuk bertamu ya. Falaisa minas sunnati, maka tidak termasuk sunnah. Apa yang tidak termasuk sunnah atau tidak anjuran? Ayaksida qauman mutarabbisan liwaqti ta'ami, yaitu ayaksida bermaksud atau bersengaja seseorang yang mau masuk itu kauman kepada suatu kelompok kaum, mutarabbisan dengan cara menunggu, liwaqti ta'amihim, pada waktu mereka makan. Faidhulu, sehingga masuk siapa dakhil alaihim, atas kaum, waktal akli, pada waktu makan. Ini tidak termasuk anjuran, tidak disunahkan cara seperti ini. Bagaimana yang dimaksudkan adalah jangan sampai kita itu nanti kalau bertamu kepada seseorang itu ngepaskan waktu makan. Satu misal nanti, di sana nanti jam 12 makannya biasa. Nah, pada saat mereka makan kita bertamu ke sana, memang sengaja ke sana itu dalam rangka ngepaskan waktu mereka makan. Itu tidak boleh seperti itu. Nanti jam 8 waktunya makan teman kita itu, maka kita ke sana nanti biar kita dapat makan di sana. Nah, cara-cara seperti itu tidak boleh ya, tidak diperkenan, tidak dianjurkan. Seseorang masuk di rumah orang pada saat mereka sedang makan, pada saat mereka sedang menikmati makanan ya. Kalau itu memang menjadi tujuan kita ke sana itu ngepaskan tuan rumah itu makan, itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Fa inna dzalika, maka karena sesungguhnya itu ad-dukhul ya, masuk pada waktu mereka makan, itu minal mufajaati, termasuk bagian daripada datang dengan secara mendadak. Datang secara mendadak itu tidak boleh. Waqad nuhiya, dan sungguh telah dilarang anhu, dari masuk pada waktu tuan rumah itu sedang makan, itu dilarang. Apalagi memang disengaja. Ini yang dimaksudkan itu disengaja. Jadi orang itu bersengaja bertamu ke rumahnya seseorang itu ngepasi dengan waktu mereka makan, itu tidak boleh. Waqad nuhiya anhu, dan sungguh dilarang anhu, yaitu masuk atau menunggu bertamu ke rumah seseorang
menunggu ngepasi yaitu waktu mereka makan. Itu dilarang. Qala Allah Ta'ala, qala telah dawuh sapa Allah Ta'ala la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadirina ina. Jadi la tadkhulu, janganlah kalian makan janganlah kalian itu masuk buyutan nabi, ke rumahnya Kanjeng Nabi, ke rumahnya Kanjeng Nabi, illa ayyudzana, kecuali kamu boleh masuk ketika ayyudzana, diizinkan, apalakum, buat kalian, ila ta'amin, untuk makan, ghairi nadirina, dengan tidak menunggu, inahu, yaitu akan waktunya makan. Jadi yang dimaksudkan, andaikan kita mau ke rumah teman itu jangan sampai ngepaskan, ya. Ghairi nadirinya, jangan menunggu orang-orang itu ina'ah, yaitu pada waktunya makan. Yakni maksudnya ayat ini Allah mempertegas muntadzirina hinahu, yaitu orang-orang yang menunggu hinahu, pada waktu makan, wanadhajahu, dan pada waktu masak, ya sudah masaknya makanan. Jadi nanti kalau kita ke sana umumnya pas masaknya makanan itu jam sekian, jadi kita kalau namu ke sana enak jam 12, karena di sana waktu itu mereka itu makan dan sudah masak biasanya di sana. Itu tidak boleh, kecuali kalau Anda diundang. Kalau tidak diundang jangan, atau Anda sudah melakukan komunikasi satu misal, itu boleh. Tapi kalau Anda datang mendadak dan memang Anda bermaksud untuk ngepaskan waktu mereka makan, maka itu dilarang. Wa fil khabari, di dalam sebuah hadis, man masya ila ta'amin, man, adapun barang siapa masya, yang berjalan, ila ta'amin, menuju ke sebuah makanan, artinya ke rumah seseorang di mana di sana ada makan, di sana itu sedang selamatan satu misal, lam yuda'a ilaihi, di mana lam yuda'a, tidak diundang, ilaihi, bagi seseorang itu, masa maka berjalan seseorang itu, fasikon, jalannya itu fasikon, sama dengan orang melakukan kefasikan. Wa akala, dan makan seseorang itu haroman, makanan haram. Ini yang dimaksud tatapul. Tatapul itu tiflun, ya, kekanak-kanakan. Jadi tidak diundang datang. Seperti di walimah itu kalau tidak diundang jangan. Itu namanya tatapul, dan itu dosa. Orang tidak diundang di tempat perhelatan makan kemudian datang, maka itu dosa hukumnya, haram makanan yang Anda makan. Berbeda dengan pengajian. Kalau pengajian itu kan memang yang mau diberi makan itu adalah hati, ya. Hati yang mau dikasih asupan makanannya itu. Sedangkan kalau masalah undangan itu harus hati-hati. Terutama undangan makan, ya, undangan makan. Seperti walimatul khitan, walimatul urus. Selama Anda tidak diundang maka jangan datang. Itu namanya tatopul, sifatnya anak, sifat kekanak-kanakan, ya. Tidak diundang biasanya anak-anak itu, ya. Kalau ada orang selamatan tempo dulu itu, biasanya itu kalau ada selamatan orang pasti dia akan mepet-mepet, ya, nemplek, ya, di dapur, ya, biar dia harus dikasih makan. Maka itu hati-hati, ya. Termasuk ini yang bahaya itu biasanya santri yang dibawa kiai. Tapi insya Allah kalau kiai pasti tuan rumah legowo. Tapi tidak bisa juga Anda kemudian meremehkan hal ini, karena ini dawuhnya Kanjeng Nabi, ya. Jadi barang siapa yang berjalan menuju ke sebuah tempat makan, sedangkan orang itu lam yud'ailai, tidak diundang, masya fasikon, maka jalannya orang menuju ke sana itu dicatat sebagai orang yang fasik. Dan ketika makan wa akala haroman, maka termasuk makan siapa seseorang itu haroman, yaitu makanan haram. Jadi tiba-tiba ada di situ duduk, ya, sembunyi. Kalau tuan rumah sih nggak mungkin marah, ya, nggak mungkin marah. Maka orang itu disebut sebagai orang fasik, dan makanan yang dimakan oleh orang yang tidak diundang, maka makanan itu menjadi makanan haram. Maka itu hati-hati, ya, masuk menuju ke tempat makanan orang yang tidak diundang. Termasuk kita kalau mau bertamu pada orang begitu, jangan ngepaskan pada saat mereka makan. Walakin akan tetapi hakud dakhili, haknya seorang yang masuk,
Kewajiban orang yang masuk idzalam yatarabbas, apabila tidak menunggu. Ya, Anda masuk, Anda sebagai seorang yang mau bertamu, namanya bertamu kan mau masuk rumah seseorang. Idzalam yatarabbas, kalau memang sampean itu tidak ngepasi, tidak bersamaan, ya. Jadi sampean ke sana itu tidak mengetahui skedul makan mereka. Jadi sampean tidak menunggu hal itu. Tetapi wattafaqo, tapi ngepasi ansodafahum, yaitu bersama dengan mereka, ngepasi siapa dakhil hum, kepada sohibul manzil, kepada pemilik rumah, ala to'amin, pas di depan makanan, maka Allah yakula, maka kamu jangan Allah yakula, hendaklah tidak makan malam yu'dan, selama tidak diizinkan. Ini termasuk kewajiban seorang yang masuk ke rumah seseorang. Ketika kok masuk itu tadi memang sampean tidak punya skedul atau tidak punya rencana bahwa masuknya ke sana itu ngepasi makanan, dan sampean tidak tahu jadwalnya mereka makan, tapi kok ke sana ngepasi mereka dalam keadaan makan, maka sampean jangan ikut makan, maksudnya jangan ikut makan malam yu'dan, selama tidak diizinkan, ya, selama tidak diizinkan lahu, bagi dahil. Tetapi faidza, maka apabila kila diucapkan lahu, kepada orang yang masuk tadi, kul, makan, umpamanya sampean pada saat masuk ternyata ngepasi mereka makan, kamu jangan makan selama tidak diajak. Tapi ketika mereka menawarkan kul, makan, jangan kemudian Anda langsung makan, tapi apa? Nadhoro, lihat dulu, ya, situasi, suasananya, keadaannya, orang itu mengajak makannya itu bagaimana, itu sampean harus lihat. Fa'in alima, maka jika mengetahui, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengajak makan itu, yakuluna, mereka mengatakan hu, kepada orang yang masuk tadi, ala mahabbatin, didasarkan atas pengen, seneng, limusa'adatihi, untuk ya dibantulah, ditolongi, ya ditolonginya oleh seseorang itu, fal yusaid, maka tolonglah. Artinya ketika sampai melihat bahwa ya bahwa mereka dengan mengatakan skul itu tapi didasari atas cinta, atas seneng, ya, karena sampean membantu ikut makan, isinya menolong, ya, untuk dapat pahala, kan itu. Maka kalau dilihat orang itu betul-betul seperti itu, di pandangan mata kan bisa, gelagatnya itu bisa. Fal yusaid, maka bantu, sampean ikut makan. Wa in kanu yaqulunahu hayaan minhu. Wa in kanu, dan jika ada, jadi siapa kaum, siapa masyarakat, siapa orang, di situ ada perhelatan makanan itu tadi. Yaquluna, mereka mengatakan hu, kepada dakhil, hayaan, karena hanya malu, minhu, daripada dakhil, fala yang bagi, maka tidak boleh apa ayakula, makan. Tapi kalau memang mengajaknya itu basa-basi, ya, mereka mengucapkan seperti itu hanya basa-basi, karena nggak enak, ya, karena malu. Kalau nggak bilang seperti itu, kalau nggak ngomong itu malu lah, ya. Falayan bagi, maka orang yang masuk tadi sebagai seorang tamu itu, falayan bagi, nggak boleh apa ayakula, makan, nggak usah makan. Kan kelihatan orang itu enak apa nggak enak, ya, nawarnya. Ketika kita mau ikut makan, apa mereka itu menerima kita dengan legowo apa enggak? Boleh jadi mereka itu mengajak saudara untuk makan di dalam perjamuan atau kepada sohibul manzil itu, kadang-kadang sekedar biar tidak malu aja, ya, biar tidak malu, sampean biar tidak malu gitu maksudnya, dengan diajak begitu, ayo makan, itu dilihat dulu, ya. Dan kalau memang berangkat dari mahabbah, rasa cinta, seneng kalau dibantu biar cepat habis makanan itu, ya sampean makan. Tapi kalau ini hanya sekedar basa-basi atau karena tidak enak, maka fala yang bagi, maka tidak boleh apa ayakula, makan. Terus bagaimana sikap orang itu, orang yang
masuk tadi tamu itu. Bal yang bagi balik, akan tetapi yang bagi semestinya tamu itu apa ayat ta'allala, yaitu memberikan alasan. Jadi kalau tahu kok gelagatnya nggak enak, sampai harus menolak. Sudah, saya sudah makan, itu aja, saya sudah makan. Beri alasan itu. Amma idza kana jai'an, adapun idza kana apabila ada seorang dakhil, seorang tamu tapi jai'an, itu dalam keadaan lapar. Faqasada, maka bersengaja, bermaksud siapa dakhil ba'dhu ikhwanihi, kepada sebagian saudaranya dakhil, liyut imahu, agar supaya memberikan makan siapa ba'du ikhwanhu kepada dakhil. Walam yatarabbas, dan tidak ngepasi atau tidak menunggu siapa dakhil bihi pada waktu makan. Walam yatarabbas, dan tidak menunggu bihi pada saat siapa bi, yaitu dakhil, waktu aklihi, pada waktu makannya ba'du ikhwan, fala ba'sa, maka tidak apa-apa bihi, dengan yaitu dakhil. Bagaimana maksudnya? Begini, apabila seorang tamu itu memang lapar dan memang bermaksud menuju ke temannya itu agar supaya memberikan makan. Walam yatarabbas, tapi tidak ngepasi, tidak menunggu. Walam yatarabbas, dan tidak menunggu bihi, akan dakhil, waktu akli, pada waktu makan. Pada waktu makannya siapa? Ba'du ikhwan. Maka tidak apa-apa, la ba'sa bihi. Jadi kalau saya umpamanya bertamu, memang saya lapar, memang ke sana itu mau minta makan niatnya, tapi tidak menunggu ngepasnya waktu. Saya tidak tahu jadwalnya mereka makan, ya. Dan saya memang lapar, ya. Kok lewat kok lapar saya, sudah saya mampir aja ke rumah teman saya, ya. Dan saya tidak tahu, ya, waktu jam-jam makan mereka itu jam berapa, saya tidak tahu. Kok ternyata oleh teman saya dikasih makan, maka seperti itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau Anda ngepasi waktu mereka makan, sampai menunggu, memang mau bertamu ke sana itu menunggu ngepasi waktu, itu yang tidak boleh, karena itu termasuk mufajaah. Mufajaah itu artinya waktu yang mendadak buat dia. Kalau namanya orang ke sana lapar itu minta, itu kan mau apa adanya, kan nggak ada soal. Ya, nggak ada soal. Jadi ini berbeda ya. Jadi ini lapar dan kemudian menuju ke temannya rumahnya, ya, kemudian di sana minta makan, dan pada waktu di sana itu memang mereka orang itu ke sana itu tidak ngepasi waktu makan. Kecuali kalau dia tahu jadwalnya waktu makan, itu tidak boleh seperti itu. Itu sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah. Qasoda, telah menuju siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhum, kepada mereka. Menuju siapa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, manzila Abil Haisam bin Tihan, ke rumahnya yaitu Abil Haisam bin Tihan. Wa Abi Ayyub Al-Ansori, dan ke rumahnya Abi Ayyub Al-Ansori, li ajri ta'ami, dalam rangka untuk minta makan. Yaquluna, mereka makan. Ya, mereka siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, ya. Mereka makan. Akan makan. Wakanu, dan ada siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, jiaan, adalah orang-orang yang lapar. Jadi kalau memang seperti itu boleh ternyata. Jadi ke sana menuju ke rumahnya seseorang temannya, dia ke sana memang karena lapar. Jadi yang tidak boleh itu ketika kita ngepasi mereka makan, itu yang tidak boleh. Ini telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waddukhulu, adapun masuk, ala mithli hadhil halah, seperti keadaan ini,
seperti keadaan ini, seperti Kanjeng Nabi, yaitu dalam keadaan lapar menuju ke rumahnya, yaitu rumahnya Abi Aisam dan rumahnya Abi Ayyub Al-Ansori, dengan maksud minta makan seperti itu. I'anatun lidzalikal i'anatun, masuk seperti ini termasuk i'anah, menolong. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sebagai bentuk menolong lidzalikal muslimi, kepada orang muslim itu. Menolong bagaimana? Ala khiyazati sawabil it'ami, atas atau untuk memperoleh pahalanya orang memberi makan. Jadi biar mereka itu termasuk bagian daripada orang yang mendapatkan pahalanya orang yang memberi makan dengan cara seperti itu. Itu diantaranya niat Nabi. Jadi di samping beliau itu lapar, juga memberikan, ya. Kesimpulan dari hadis ini, cerita ini adalah dalam rangka untuk menolong orang muslim, ya, untuk memperoleh pahala memberi makan. Waya adapun i'anah lidzalikal muslim, itu adatus salafi, termasuk kebiasaan orang-orang salaf. Jadi orang-orang salaf itu seperti itu, ya, seperti itu. Waya adapun kosoda, waya adapun masuk, ya, ke rumahnya teman dalam rangka karena mereka itu lapar, itu menjadi adatus salafi, kebiasaannya ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf seperti itu dulu. Jadi agar teman-temannya, ya, agar mereka mempunyai pahala orang memberi makan, itu para ulama-ulama salaf itu seringkali melakukan safari, ya, perjalanan untuk minta makan. Jadi perjalanan safari lil it'am, jadi agar mereka itu memberikan makan. Dengan memberikan makan, maka dia mendapatkan pahala memberikan makan. Dan itu menjadi tradisi kental di kalangan para ulama salaf. Ini ada cerita menarik. Wakana, dan ada siapa, Aun ibnu Abdillah al-Mas'udi. Dulu ada seorang yang namanya Aun bin Abdullah al-Mas'udi. Lahu salasu mi'atin wasituna siddiqon. Dia itu mempunyai 370 teman. Aun bin Abdullah itu punya 370 teman. Yaduru alaihim fisanati. Yaduru, mereka itu berkeliling, alaihim, kepada mereka, fisanati, di dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu diantara temannya itu dilakukan lawatan oleh beliau, medayo bertamu satu-satu. Itu sampai 1 tahun, sehingga terkesan bahwa Aun bin Abdullah itu tidak pernah masak, ya, tidak pernah masak, tidak pernah menyiapkan makanan. Karena apa? Dia keliling. Jadi ada yang sifatnya harian, ya. Jadi kalau punya teman sebanyak 300, ya, 300 situ 60, ya. Ya, 60. Kan sama dengan hitungan tahun, kan. Jadi per hari 1 orang. Dalam 1 tahun itu kan sekitar 360, kan. 360 hari, ya. Itu diputeri semua. Sehingga terkenal Aun bin Abdullah al-Mas'ud itu adalah orang yang bertamu ke teman-temannya untuk mendapatkan makan. Wali akhir, dan kepada yang lain, salasuna yaduru alaihim bisyahri. Wali akhir, dan yang lain, salasuna, adapun mereka punya 30. Wali walahu, dan bagi siapa, Aun bin Abdullah itu salasuna, ada 30. Ada 30 teman, yaduru, muter keliling siapa, Aun bin Abdullah, alaihim, kepada mereka, bisyahri, di dalam 1 bulan. Jadi agenda beliau itu agenda yang sangat padat. Wali akhir, dan di tahun berikutnya sab'atun, itu ada 7. Yaduru, beliau keliling alaihim, kepada sab'ah bil jum'ati, pada setiap Jumat. Jadi ada yang setahun itu, ya, disinggahi setiap hari.
ada yang sifatnya bulanan, ya. Ada yang sifatnya yaitu mingguan. Alaihim fil Jum'ah, kalau mingguan itu dia bertamu pada hari Jumat. Bagana dan ada siapa ikhwanuhum, yaitu saudara-saudaranya si ikhwanum. Bagana dan ada siapa ikhwanuhum, saudara-saudaranya, saudara mereka itu maklumahum, memaklumi mereka. Bagana dan ada siapa ikhwanuhum, ikhwannya mereka itu maklumuhum, mengetahui badlan an kasbihim, sebagai pengganti dari kasabnya mereka. Artinya bahwa ikhwannya itu, saudara-saudaranya itu tahu bahwa ini menjadi satu pekerjaan sebagai pengganti pekerjaan daripada Aun bin Abdullah al-Mas'ud. Bagana maka ada siapa ikhwanuhum, adapun ikhwannya si Aun bin Abdullah itu maklumuhum, mengetahui mereka kepada siapa? Kepada si, jadi teman-teman mereka itu mengetahui akan keadaan, akan caranya Aun bin Abdullah al-Mas'ud, mengetahui badalan an kasbihim, sebagai ganti dari usahanya. Wagana dan ada bagiamu ulaika, wagana dan ada apa kiamu ulaika, melaksanakannya mereka ikhwan bihim, kepada para ulama salaf dulu, ala qasdi tabaruki, untuk mendapatkan, untuk ala qasdi, dengan tujuan mendapatkan keberkahan, itu ibadatan, sebagai ibadah. Jadi orang-orang teman-temannya, ya teman-temannya mereka itu, teman-temannya Aun itu melakukan kepada para ulama, termasuk kepada Aun, itu dalam rangka untuk mencari yaitu keberkahan, yang mana keberkahan itu termasuk ibadah. Ala qasdi tabaruki, ibadatan, sebagai ibadah, lahum, bagi ikhwan. Itu tadi alasannya seperti awal tadi, bahwa memberi makan orang itu adalah ibadah, apalagi yang bertamu itu adalah orang yang punya barokah, seorang ulama, seorang alim, untuk mendapatkan keberkahan dari ngeladen atau memberikan pelayanan kepada mereka. Fa in dakhala, maka jika masuk siapa orang, walam yajid, dan tidak menemukan siapa orang, sahibat dari, kepada pemilik rumah. Ini yang kedua, teori kedua ini, kalau orang masuk ke rumah seseorang, saya umpamanya masuk ke rumah seseorang, tapi tentu seseorang yang dimaksudkan itu adalah orang yang sudah kita kenal. Ketika masuk, walam yajid sahibat dar, ketika masuk ternyata tidak didapati pemilik rumahnya. Walam yajid, dan tidak menemukan siapa orang, sahibat dari, pemilik rumah. Wagana, dan ada siapa sahibud dar itu, wathiqon, orang yang sangat mempercayai, bisidaqatihi, akan pertemanannya, jadi pertemanan yang sangat lengket ini, yang sangat saling percaya. Aliman, yang orang yang sangat mengetahui, jadi sahibud dar itu orang yang sangat percaya akan temannya, orang yang sangat senang, aliman bifarqi, akan aliman akan mengetahui, bifarhi, dengan senangnya sahibud dar. Saya ulangi, wakana, dan ada siapa orang yang masuk tadi
itu wasikon percaya bisodaqotihi akan pertemanannya, atau bisa diartikan bisodaqotihi akan sedekahnya sahibud dar. Aliman juga mengetahui bifarhihi akan senenge daripada sahibud dar idza akal apabila makan min ta'amihi dari makanannya sahibud dar. Falahu maka bagi tamu tadi boleh, falahu maka bagi tamu itu boleh apa ayakulah, falahu maka itu bagi tamu apa ayakulah, adapun makan biwiri idni tanpa minta izin dulu kepada sahibid dar. Begini ya, saya ulang, fa in dakhala, jika masuk seseorang tamu walam yajid dan tidak bertemu siapa tamu sahibat dari pemilik rumah, wagana dan ada siapa tamu itu wasiqon, orang yang sangat percaya bisodaqotihi akan sodakonya sahibud dar. Aliman juga tamu itu mengerti bifarhihi akan senengnya sahibud dar. Sahibud dar itu pemilik rumah, idza akala apabila makan siapa tamu minto ami dari makanannya sahibud dar. Falahu maka bagi tamu, falahu maka itu bagi tamu apa ayakula adapun makan biwiri idnihi dengan tanpa izinnya sahibud dar. Jadi kalau sampean umpamanya masuk ke rumah seseorang teman, yang mana teman dan sampean percaya akan pertemanannya itu akrab, wasikon bisodaqotihi, yaitu jadi sangat pertemanannya itu kuat lah, dan mengetahui senang kalau temannya sekalipun tidak ada saya makan itu senang, maka itu boleh makan sekalipun tidak ada orangnya tanpa izin. Kenapa idil muradu minal idni? Karena yang dimaksudkan tujuan daripada izin itu adalah itu ar-ridho, itu ridho, seneng la siyama, terutama fil at'imati, dalam masalah makanan. Jadi memang teman saya itu orang yang sangat yang sangat senang kalau saya makan seperti ini. Sekalipun tidak ada orangnya itu senang, saya pastikan orangnya senang. Dan itu memang wataknya orangnya itu seperti itu. Dan kalau memang seperti itu, walaupun tanpa izin, maka tidak apa-apa. Karena tujuan izin itu adalah ridho. Jadi tanpa diizini pun orang itu sudah ridho, maka tidak apa-apa makan milik teman atau orang lain tanpa izinnya. Wa amruha, dan adapun urusan, apalagi wa amruha adapun perkaranya atau urusan yang terkait dengan makanan itu alas saati sangat banyak. Apalagi orang itu memang punya banyak kemampuan, orangnya itu memang kaya, ya. Memang kalau memasak itu masakannya memang banyak sekali, memang diperuntukkan kepada siapapun yang masuk ke rumahnya itu. Ya, kalau urusan itu memang beliaunya itu luar biasa, dan itu sudah menjadi kebiasaan itu. Kalau seperti itu sekalipun tidak izin tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Farubbarojulin, maka banyak orang yusorrihu yang memperjelaskan atau menjelaskan bil izni dengan izinnya, wa yahlifu dan bersumpah, wa dan hali adapun rajul tu ghairu radin tidak ridho. Fa'akala maka fa'aklu ta'amihi, maka adapun makanannya orang yang yusarrihu bil ini wa yahlifu wa huwa ghairu radin, itu makruhun, maka dimakruhkan. Contohnya begini, banyak orang yang menjelaskan boleh makan di rumahku, boleh makan, tapi kenyataannya dia dalam hatinya dia ridho. Silakan Anda makan ke rumahku, ternyata di hati kecilnya tidak ridho. Maka ketika orang itu makan, maka hukumnya makruh. Jadi, tapi tentu ini tahu, oh ini orang ini gaya doang, cuma omongannya aja. Kalau banyak orang memang terkesan dia ngomongnya begitu, asli seperti asli. Padahal itu hanya tujuannya
biar dia tidak disebut orang bakhil, ya, biar disebut orang yang dermawan. Tapi ketika nyampe di sana, orang itu tidak kemudian bilang, ayo silakan makan, sudah diem ngok merongok, ya, atau jemrut, ya, jembrut, ya, menunjukkan sikap yang tidak suka. Ternyata dia itu tidak ridho. Maka ketika makan di hadapan pemilik rumah yang dalam keadaan jembrut seperti itu, maka makanannya itu makruh. Warubba waibin, banyak orang yang tidak ada. Lam ya'dzan, yang tidak memberitakan izin. Wa aklu ta'amihi mahbubun, dan makan makanannya itu mahbubun, disenangi. Banyak juga orang yang enggak mengeluarkan statement apa-apa. Ya, banyak itu orang yang tidak mengungkapkan apa-apa. Tetapi ketika makanan itu dimakan, dia senang. Itu tidak apa-apa pula. Berbeda dengan orang tadi, dia itu mengumumkan, silakan Anda makan, tapi dia bersumpah, dia tidak ridho dalam hatinya. Maka makanan yang dimakan oleh tamu itu menjadi makruh. Maka itu yang penting itu adalah hati. Makanya di sini juga warubba waibin, banyak orang yang tidak ada. Lam ya'dan, tidak memberikan izin. Tetapi wa aklu ta'ami mahbubun, tapi makan makanannya itu mahbubun, menjadikan dia cinta. Ada seperti itu. Ya, ada seperti itu orang. Seperti itu tidak apa-apa. Wa qad qala, dan dawuh siapa Allah taala, ausodikikum, atau teman-teman kalian. Wa dakhala, dan masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daro Burairah. Ini sebagai contoh juga. Jadi makan makanan yang ketika itu orangnya tidak ada. Tetapi ketika dimakan, sekalipun orangnya tidak ada, itu senang, bangganya luar biasa. Itu yang dimaksudkan itu tadi, ya. Jadi sekalipun orang itu tidak pernah memberikan atau menyampaikan statement, ya, statement mengizini atau tidak, ya. Tetapi orang itu ketika makanan itu dimakan oleh orang, dia senang, maka itu tidak ada masalah. Makan milik orang yang sekalipun tidak menyampaikan izin. Wa dakhala, dan pernah masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daro Burairah, ke rumahnya Burairah. Wa akala, dan makan Nabi ta'amaha, makanannya Burairah. Wa ya, adapun Burairah waibatun, tidak ada di rumah waktu itu. Wa kana, dan ada apa ta'amu, makanan yang dimakan Nabi itu minas shadaqati, dari sedekah. Faqala, dan dawuh Nabi, balawat, telah sampai apa as-shadaqatu, sedekah mahallaha, di tempatnya Burairah. Jadi Nabi mempertegas bahwa ini sedekah, ini diberikan orang kepada Burairah. Jadi bukan diberikan kepada Nabi, karena Nabi tidak bisa menerima sedekah, ya. Tidak pernah menerima sedekah. Jadi pada saat Nabi pergi ke rumahnya Burairah, ya, beliau makan makanan di rumahnya itu, padahal tidak ada Burairah itu. Dan makanan itu berasal dari sedekah. Pada waktu di situ ada Nabi. Jadi ada orang sedekah diletakkan di situ yang diperuntukkan kepada Burairah. Bukan untuk Nabi, karena Nabi tidak bisa makan dari makanan sedekah. Oh, kalau itu makanan ini saya makan ini sebagai hadiah untuk saya. Wadzalika, dan karena wadzalika, dan adapun Nabi makan tanpa izin, li ilmihi, karena tahu Nabi bisururiha, akan bahagianya, akan senengnya Burairah, bidzalika, akan hal itu. Akan hal itu apa? Akan hal itu Nabi makan di rumahnya, sekalipun tidak ada, bahwa Burairah pasti senang. Lidzalika, oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, ya juzu boleh, ya. Oleh karena lidzalika, oleh karena itu senang, ya, senang masuknya seseorang makan di rumah sekalipun orangnya tidak ada. Ini menjadi dalil semua orang.
Lidzalika, oleh karena itu, karena orangnya yang memiliki rumah itu senang sekalipun tidak ada kemudian ada orang masuk ke rumahnya makan, maka ya juzu boleh apa ayadkhula masuk ad-dar ke rumah seseorang bi ghairi istidzanin, tanpa minta izin. Kenapa? Iktifa'a bi ilmi, karena sudah cukup bi ilmihi, akan mengetahuinya seseorang, bil idni, akan izinnya sahibud dar. Jadi kalau memang tahu sifat wataknya sahibud dar dan kita sudah kenal tentu ya, walaupun tidak ada ya kita makan seperti itu nggak usah minta izin, sudah itu nggak masalah, tidak perlu minta izin. Karena apa? Iktifa, karena sudah cukup mengetahui sifatnya orangnya itu pasti mengizinkan, tidak mungkin tidak mengizinkan. Berbeda kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Seperti halnya kita kalau waktu di kosan dulu ya, dengan akrab itu kan kadang-kadang sudah tidak izin lagi, kita pakai bajunya mereka karena mereka juga biasa pakai baju kita gantian. Kalau seperti itu caranya ya sudah, tidak ada masalah walaupun Anda tidak izin, karena sudah saling memberi. Sama dengan orang rokok. Orang rokok itu satu misal ya, orangnya itu memang sudah orangnya dermawan dan senang ketika rokokan bersama itu ya, ketika rokok itu dikeluarkan dan orang merokok senang ya sudah. Ketika rokok itu dikeluarkan siapapun yang ngambil tanpa izin, tidak apa-apa itu. Nah, apa-apa tidak harus izin ya. Bagi orang yang sudah akrab itu nggak perlu izin, saya ngampung rokoknya, tidak usah sudah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Begitu rokok itu dilepas, disuguhkan, maka siapapun boleh itu. Dan dia senang seperti itu. Ya. Jadi begitu juga makanan apapun itu ya, nggak usah sampai nggak ada izin dulu, saya izin ya mau ngambilin, tidak perlu. Kalau sudah tahu sifat-sifatnya orang itu. Berbeda fa'ilam ya'lam. Berbeda fa'ilam ya'lam kalau tidak mengetahui akan sifatnya itu. Satu misal kita nggak pernah kenal sama orang itu, kok mengeluarkan rokok orang itu, maka kita tidak boleh ngambil. Fala budda minal istidzani, maka wajib minal istidzani, minta izin awalan lebih dulu. Atau kita ke rumahnya orang nggak ada tapi kita nggak kenal, atau kita kenal orangnya ini agak berbeda dengan teman yang lain, maka Anda tidak boleh masuk. Ya, maka itu Anda harus kenal dulu, tahu dulu kepada orangnya. Kalau tidak kenal maka wajib minta izin awalan, pada awalnya. Sumatuhul baru kemudian masuk. Begitu mengizinkan untuk merokok, monggo baru Anda boleh merokok. Kalau Anda belum kenal. Tapi kalau Anda sudah kenal orangnya seperti itu ya sudah, ambil aja, nggak usah minta izin. Wakanan, dan ada siapa Muhammad bin Wasi, washabu, dan sahabat-sahabat teman-temannya. Itu yadkhuluna, masuk siapa Muhammad bin Wasi dan ashabnya. Itu yadkhuluna, bertamu Wasi dan teman-temannya, manzilal Hasani, ke rumahnya yaitu Syekh Hasan. Wa yaquluna ma yajiduna bi ghairi idnin. Mereka masuk, fayakuluna, mereka makan, ma yajiduna, apa yang ada di rumah itu, bi ghairi idnin, tanpa izin. Jadi Muhammad bin Wasi dan teman-temannya itu suatu ketika masuk ke rumahnya Hasan. Ternyata Hasan tidak ada. Di situ ditemui banyak makanan, maka dimakanlah semua makanan itu tanpa izin. Wa kana al-Hasan yadkhulu wa yara dzalika, masyaallah. Wa kana, dan ada siapa al-Hasan, Syekh Hasan, yadkhulu, masuk loh. Ada teman-temannya di rumahnya. Wa yara, dan melihat siapa Hasan dzalika, akan teman-temannya yang sedang makan ya, mengambil makanan di rumahnya itu. Apa kemudian fayasiru, maka menjadikan senang siapa Hasan bi, dengan sikap teman-temannya mengambil apa-apa yang ada di kulkas, apa yang ada di bakul, apa-apa yang ada di ruang tempat makan itu menjadi senang dia. Wa yaqulu, dan sambil berkata hakadza kunna ya. Wa yaqulu, dan sambil berkata siapa Hasan, hakadza kunna ya, seperti inilah saya senang itu kalian. Sudah senang saya seperti ini, alhamdulillah. Saya senang kamu mengambil sendiri seperti rumahnya sendiri, alhamdulillah. Jadi ini boleh seperti itu.
Waruya dan diriwayatkan anil Hasan radhiyallahu an, dari Hasan radhiyallahu an, annahu, sesungguhnya Hasan itu karena ada qaiman orang yang qaiman orang yang berdiri, yakulu sambil makan, min matai baqalin, dari harta benda milik tukang sayur. Jadi Hasan ini berarti di pasar. Diriwayatkan dari Hasan bahwa beliau itu berdiri sambil makan, di mana makanan itu beliau ambil dari benda miliknya, jadi harta miliknya tukang sayur. Bisuki di pasar, oh ya. Yahudu dan mengambil min hadhihi al-junati, dari tempat ini. Tinatan, yaitu tin. Kayak lo itu, kalau Jawanya itu lo, tin. Jadi buat tin ya. Memang enak buat tin. Kalau lo itu yang dibuat rujak di Jawa itu. Kalau tin itu yang tumbuhan dari Mekah itu agak lunak, manis, enak. Hasan tuh enak ngambili makanan milik temannya yang ada di pasar ya, tinan. Wa min hadi, dan dari sini ya, yang wa min hadi, dan selain itu kisbatan, makan kurma kering lagi, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu, ngambil tin, ngambil kurma kering ya. Wa min hadi, dan selain ini kisbatan, mengambil ya kisbah, tempat lain itu ada ada kurma kering diambil, itu ambil padahal orangnya tidak ada. Faqala lahu Hisham, faqala maka bertanya lahu kepada si Hasan, siapa Hishamun, Syekh Hasan, Syekh Hisham, ma badalaka ya Aba Sa'id fil wara' ta'kulu mata ar-rajuli bi ghairi idnihi. Ma badalaka, ma tiada bada, tampak laka bagimu ya Aba Sa'id fil wara' ta'kulu mata ar-rajuli bi ghairi idnihi. Loh, sampean itu gimana Ki Hasan? Kok enggak tampak sampean? Kewaroan sampean itu kok enggak tampak? Sampean kok enggak warok? Kok enggak tampak warok sampean? Artinya sampean kok tidak izin? Itu kan bukan sifatnya orang warok. Ta'kulu mata ar-rajul bi ghairi idni. Sampean makan, ta'kulu sampean makan mata ar-rajuli, bendanya orang lain, bi ghairi idni, tanpa izin. Apa kemudian jawabnya Syekh Hasan? Faqala, maka jawab Syekh Hasan, ya laki, wahai orang yang maidu, ya, wahai orang yang maidu, utlu alayya ayat, coba bacakan kepadaku suatu ayat al-akli, ayat yang terkait dengan makan. Batala, kemudian membaca ila qauli ta'ala, sampai dawuhnya Allah Ta'ala, au sodiqikum, atau kepada teman-teman kalian. Artinya mungkin di dalam ayat itu saya nggak hafal, mungkin ya itu kalau kepada teman-teman Anda boleh walaupun tidak izin, yang penting Anda tahu sifat temannya sampean seperti itu. Faqala, maka kemudian tanya siapa Hisan, famanis sodiku, faman, maka itu siapa as-sodiku, adapun teman sejati, ya Aba Said. Aba Said, kalau begitu siapa sih teman sejati itu? Ya. Oh, ini akan saya ulangi lagi, takut salah paham ya. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Hasan ya, diriwayatkan oleh Hasan. Anau, sesungguhnya Hasan itu karena qaiman yakulu min matain baqalin fisuki, yakhudhu min juna dinatan wa min hadi kisbatan. Faqala Hisham, ma badalaka ya Aba Said. Oh, Aba Said itu gelarnya daripada Syekh Hasan, jangan salah paham ya. Berarti Aba Said itu sebagai gelarnya Hasan, karena anaknya mungkin Said, bapaknya Said. Maka bertanya Syekh Hisham tadi, faman, maka itu siapa as-sodiqu, adapun teman sejati, ya Aba Said, wahai Aba Said, ya Hasan. Qala, maka dawuh menjawab siapa, yaitu Aba Said atau Hasan, manis tarawahat ilaihi nafsu, yaitu qala, yaitu man, orang istarawahat, yang menjadikan senang, ilahi, kepada man, siapa, nafsu, jiwanya, orang yang membuat temannya itu senang, wat ma'anna, dan menjadikan tenang, ilahi, bagi man, apa, al-qalbu, hatinya. Orang yang membuat temannya senang, membuat senang hatinya teman, yang membuat hatinya teman itu tenang dan senang, itulah teman yang sejati.
Itu ini yang terkait dengan makanan, makan tanpa izin ya. Wa masya, dan berjalan siapa kaum sekelompok kaum ila manzili Sufyana, ke rumahnya Yai Sufyan As-Tsauri. Falam yajidu, dan mereka kaum sekelompok kaum itu tidak menemukan di rumahnya Syekh Sufyan As-Tsauri. Fafatahu, kemudian mereka membuka al-baba, pintunya. Falam yajidu, dan mereka tidak ketemu akan Sufyan As-Tsauri. Jadi sekelompok kaum menuju ke rumahnya yaitu Sufyan As-Tsauri. Semua kelompok itu dia menemui beliau. Nah, mana beliau? Beliau keluar. Habis itu masuk, fafatahu, mereka membuka al-baba, pintu. Artinya nggak ada orangnya, dia masuk pintunya. Sufyan As-Tsauri tidak ada. Kaum itu sekelompok teman-temannya itu masuk. Wa anzilu, dan kemudian menurunkan as-sufrota, yaitu gulungan nasi, gulungan makanan, dikeluarkan oleh beliau. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka ya'kuluna, mereka makan. Jadi begitu masuk, diturunkan sufra yang ada di rumahnya daripada Syekh Sufyan As-Tsauri oleh sekelompok kaum tadi, sehingga mereka makan bareng. Tiba-tiba fadakhala, maka masuk siapa As-Tsauri, Syekh Tsauri datang. Wa ja'ala, dan menjadikan Syekh Tsauri itu yaqulu, dawuh atau mengucapkan dzakartumuni akhlaqas salafi. Dzakartumuni, telah mengingatkan kamu nih kepada aku akhlaqas salafi, akan akhlaknya ulama-ulama salaf. Hakada, seperti inilah kanu mereka ada. Jadi justru beliau itu bangga. Justru beliau mengatakan, aku terima kasih mengingatkan aku. Teman-teman yang datang masuk ke rumahku langsung mengambil makanan, mengambil sufro, ya, gulungan makanan, makan bersama di rumahku, itu membuat aku itu teringat kepada akhlaknya ulama-ulama salaf dulu yang seperti Anda lakukan hari ini. Hakadha kanu, dulu ya seperti ini ulama-ulama salaf itu. Ini kadang yang hilang tradisi ini yang ada pada masyarakat kita ya, karena masyarakat kita itu sungkan semua, keakrabannya ya hanya tasanu, keakrabannya itu keakraban yang semu, kayaknya keakraban yang semu. Masya Allah.